Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Budiman ST ya. Pada kesempatan hari ini saya lagi di Blok M Square nih, lagi di Little Tokyo Drift Arena ya, di track RC Drift. Nah, ini rencana hari ini cuma mau main doang ya gitu ya, dan nggak mau bikin konten. Ternyata mobil saya tiba-tiba ada yang aneh gitu pergerakan. Pas dicek itu lower armnya itu udah retak dan upper armnya itu udah oblak ya gitu. Jadinya mau nggak mau kita jajan nih hari ini nih jadinya nih. Nah, kita jajannya ini sekarang ini saya mau nggak mau pakai ganti nih lower arm. Temen yang saya pakai sekarang yang dari Revdi, karena banyak pengakuan dari para master di sini, ini lower arm katanya enak banget dipakainya dan nyetingnya juga gampang begitu ya. Ini dari Revdi, lower arm for RWD Drift ya. Tuh, ini kayak gini. Nanti kita coba pasang gimana posisinya. Dan cuman ini lower armnya dia beda ya dengan lower arm yang bawaannya SX2, karena dia masih plastik. Ini membutuhkan ini nih kayak baut kutu gini yang panjang, atau pakai turnbuckle ya. Nah, karena di sini saya nggak ada turnbuckle-nya, sementara saya pakai baut kutu. Ini sebenarnya tadinya ini stopper buat steeringnya gitu. Dan untuk upper armnya kan yang udah oblak itu saya pakai yang punya Yokomo aja, karena punya Revdi mahal banget ya. Jadi saya punya Yokomo yang ini nih, yang merah, biar senada dengan sasis saya yang ada beberapa yang merah-merah ya. Ini upper armnya ini, cuman lagi-lagi turnbuckle-nya beda nih dia tuh, nggak bisa pakai bawaan yang plastikannya dari bawaan SX2. Jadi makanya kita pakai ini nih ada apa ininya kayak gini. Tadi untung Dava ada secondan ya, jadi saya beli yang ini buat namanya buat pasangannya ini. Oke, kita coba buka dulu dan kita lihat seberapa parah kerusakannya. Pantesan dari kemarin main agak-agak susah karena itu goyang-goyang ternyata di situ. Ya. Nah, ini yang upper arm itu ini nih. Tuh lihat ya, kelihatan dari sini aja kelihatan ya. Kita fokusin dulu. Tuh kelihatan selaknya di sini, ini oblak nih. Tuh. Jadi karena oblak ini jauh, oblaknya lumayan nih, kena. Kalau buat main tuh dia jadi efeknya di sini tuh jadi oblak gitu, makanya nggak enak, jadi nggak stabil untuk perputarannya ya. Makanya ini kita ganti pakai yang ini kan merah kan, jadi senada sama merah-merah ini gitu. Tadi tawaran sama Dava suruh pakai yang Revdi aja om, katanya Revdi sama gini-gini aneh ya, hitam warnanya, ini karbon dan lain-lain kalau Revdi, dan harganya juga mahal. Jadi akhirnya saya pakai yang ini aja dulu sementara. Udah kalau kayak gini beda kan sama ini, nggak bisa dipakai ntar ini nih, makanya kita pakai yang ini gitu. Jadi yang ini sebenarnya nanti ini bisa dipakai di bawah. Oke, nah screw yang bawah nih, yang bawah mana sih yang retak om ya kan. Nih lihat retakannya ini. Jadi beli upgrade ini bukan karena memang pengen upgrade, tapi memang kebutuhan ya. Kita lihat ya sini ya, kelihatan nggak yang nono. Ya dua-duanya kompak nih patahnya nih, retaknya. Nih retak nih tuh retak tuh. Kalau lagi tuh udah retak kanan kiri bareng retaknya tuh. Ini yang parah sebelah sini tuh ya kan, jadi goyang itu arm bawahnya goyang. Ini nggak enak banget steeringnya ini, makanya untuk arm bawahnya kita ganti Revdi yang ini. Oke, sekarang kita coba ganti ya. Kita coba ini ya, kita coba berubah dulu ya. Tuh, ini kita buka dulu bumpernya. Bumpernya cuma saya pakai satu baut. Terus spare-nya ya. Kalau untuk upper arm itu
ininya nih. Jadi sini ada baut. Ini kita buka ya. Cabut ininya nih buat mengambil upper armnya gitu. Ya biar gampang kita ganjel aja. Ini kita cabut. Tangannya berarti. Ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak gini bentuknya. Ini yang R, kita pakai yang sebelah kiri L. Nah, ini yang tadi pakai ini adapternya, ini ya. Tuh. Tapi biar gampang nyeting, ini mendingan kita madepin ke atas aja ya, gini ya. Ini nyetingnya gampang. Jadi kita nggak usah balik, ini segini aja. Kita terbalikin gini, biar gampang. Oke, sekarang kita coba ini dulu. Baut kutunya ada di sini. Jadi dia pakai baut kutu nih. Kecil banget ya. Hati-hati ya kalau pasang ini, hati-hati banget. Hilang susah nyarinya. Ya segini dulu aja ya, nanti gampang kita tinggal setting lagi. Ya gini kita pasang pesernya ya. Ini kita masukin dulu. Ntar ini ukurannya seberapa ya? Nih ukurannya sama persis dengan yang plastik yang bawaannya. Nih. Sama persis. Cuman karena ini udah aus nih kanan kirinya, jadi ada beda sedikit. Tapi ini sebenarnya sama ukurannya. Kalau standarnya sama. Ya. Jadi nggak perlu ngobrol settingan di sini sama dengan yang di sini. Pasang dulu ininya. Ya, selesai ya. Bagian kiri selesai untuk pemasangan upper armnya. Jadi dia enak pergerakannya. Oke, sekarang kita kita ganti yang sebelah kanan. Jadi cuma 3 mili sama 2 mili. Baru ini. Nah.
panas ini ya. Udah tinggal kita bawa ke sini. Oke, udah. Arm udah diganti dua-duanya, kanan kiri. Ya. Sekarang kita ganti lower armnya, bawah. Nah, kalau ganti yang bawah itu kita harus buka susmon ini ya. Ini susmon kita harus buka dulu, baru nanti dicabut kayak tadi ini besinya, shaftnya, baru kita bisa buka. Oke. Nah, susmon ini ada dua baut, sini sama sini. Ini kita bisa buka dari bawah. Nah, yang ini dua ya. Benar-benar. Ini lower armnya yang plastik ya. Kita ganti lower arm yang ini. Ini FD, dia katanya lightweight. Ya ini lightweight katanya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang sebelah kiri nih ya. Ini juga keren banget. FD. Kalau kita pasang juga sebelah sini ya. Nanti tinggal masang. Nih ya, ini udah retak nih, lihat retaknya tuh. Retak. Ini juga nih kanan kiri retak deh. Coba pantesan nggak enak pakainya. Oke, kita ganti sekarang. Sorry tadi baterainya habis ya nih, baru kepotong. Ini udah dipasang. Tuh. Jadi ini spacernya, di sini nggak pakai spacer. Ini spacernya taruh di depan semua nih. Total spacer depan 7 mili, 1 mili, 3 mili, 3 mili jadi 7 mili total ya. Jadi masuk belakang kanan nih body WBC pendek. Ya ini udah kita pasang. Sekarang tinggal nyari settingin aja nih. Oke lah, kita tikus dulu. Kita cobain. Oke, tinggal kita pasang bumper. Wah, chambernya jauh banget ya. Chambernya jauh banget cuy, kurang dalam. Ya, lihat rame banget. Jam segini makin rame tuh, lihat. LTD rame banget cuy.
Ya, akhirnya jadi juga ya. Ini sudah keesokan harinya karena semalam nggak memungkinkan untuk closing. Ramai banget, lagi ada syuting juga buat media. Dan ini semalam sudah di setting-setting dan dipasang begitu. Nah, kita lihat jadinya kayak gimana di dalam. Nah, kita buka dulu. Jadi kalau dari atas sekarang terlihat bagian sini merah semua nih, keren ya. Ini untuk upper armnya, depan spacernya itu 3 mili sama 2 mili ya, jadi 5 mili dipentokin ke belakang gitu ya, karena ngejar tadi wheelbase biar jarak sumbu roda dari depan ke belakang itu lebih pendek dari standar Yokomo. Kalau Yokomo biasanya kan 247 itu biasanya ininya di ke depan ya, ininya di balik sebelah sana gitu. Oke, sekarang kita lihat di lower armnya, lengan bawahnya ya, ini yang sudah diganti semalam nih pakai lower arm RFD. Tuh RFD. Jadi ini juga dipentokin ke belakang, jadi spacer di depan. Ya, belakang ini nggak pakai spacer, di depan spacernya ini 1 mili tambah 3 mili tambah 3 mili. Jadi total di depan ada 7 mili untuk spacer ini mentokin ke belakang gitu. Jadi yang bikin wheelbase menjadi pendek. Selain itu juga walaupun ke pentokin belakang, di belakang juga sebenarnya dipetokin juga nih untuk ngejar wheelbase. Jadi ini digeser ke sana dan ini ada cowakan di sini kalau lihat video sebelumnya. Gitu, makanya didapatlah wheelbase yang lebih pendek supaya masuk ke body ini. Gitu. Nyusahin banget, nyetingnya aja pusing. Semalam aja ini hampir nggak dapet settingannya ya. Nih, ini baru dapat udah di akhir-akhir, udah malam. Dan belum sempat dicoba juga rasanya kayak gimana settingan ini gitu, karena buat ngejar kayak gini nih. Jadi gimana caranya ini ya, itu nggak terlalu out gini, nggak terlalu out gitu. Jadi sebisa mungkin kita kejar, jangan terlalu out. Kita ini kan belum ada baterai, jadi belum ada beban. Kalau ada beban mungkin ini dia hampir sejajar ya itu gitu. Karena kalau misalkan terlalu out itu katanya jadi lemot mobilnya, jadi lambat, nggak dapet, susah dapat gripnya gitu. Makanya saya coba aja ini apa kata para suhu sebisa mungkin ini lebih sejajar. Nah, namun pada saat bukaan angle itu dia lebih bisa patah gitu kan tuh. Nah, nyari biar bisa patah gini, lihat itu, ini susah banget. Ini aja bisa maksimal segini nih tuh. Ini masih bisa bergerak ya, karena lower arm RFD ini keren banget adjustable-nya, jadi bisa di setting sedemikian rupa tuh. Nah, saya cuman bisa maksimal segini nih tuh beloknya ya, untuk bagian dalam segini, yang bagian luar segini. Nah, untuk dapat segini juga ini banyak penyesuaian ya, dari jarak ininya nih, setting jarak panjang ininya, settingan sininya, lalu di sini, dan lengan ini arm ininya juga di setting juga. Lalu yang bisa bikin ngejar gini juga chambernya juga ternyata di wheelbase yang pendek ini nggak bisa terlalu gede. Jadi ini cuman sudutnya ini, kalau dilihat tuh sudut kemiringan ban depan ini paling, kalau nggak salah sih kemarin saya coba hitung sekitar 6 derajat kemiringan ban gitu ya. Saya coba 8 nggak dapet. Kalau di 8 mili saya coba begini nih, dia nggak dapet. Dia masih bisa, cuman bisa sampai begini doang nih, nggak bisa patah kayak gini sekarang kalau dia chamber 8 mili. Dan lebarnya pun kemarin kan dia, kalau yang sebelumnya ini bisa lebar ya, bisa lebar depan. Nah, ini ternyata ini nggak dapat juga, nggak enak kalau dilebarin juga nggak dapet tuh. Nah, dengan segini maksimal kita bisa dapet tuh untuk sudutnya lumayan. Dan ini enaknya juga arm rest ini enggak tuh begini, nggak bikin patah, nggak kayak kemarin kan yang masuk pakai plastik Yokomo itu kan kita begini nggak bisa balik lagi, nyangkut gitu ya. Ini enak banget nih RFD, nggak bohong ya, harga nggak bohong. Tapi kalau masalah harga sebenarnya hampir mirip dengan lower arm bawaannya aslinya merek Yokomo ya, yang metal juga ada. Yokomo juga ngeluarin lower arm metal, harganya kalau nggak salah mirip juga dengan yang punya RFD ini
gitu ya. Sama shock semalam saya cek juga olinya kurang, jadi saya tambahin lagi olinya ya. Jadi sini olinya udah saya tambahin gitu. Nanti kalau masih nggak enak juga, mau nggak mau kita ke Caps Garage ya, kita coba ke bengkelnya Om Ucup biar dia setting biar enak kitnya. Seperti kita ketahui bersama, Om Ucup ada Drift King itu yang dia salah satu utusan dari Indonesia yang memenangkan kejuaraan di Singapura sekitar 2 minggu lalu lah gitu. Oke, jadi untuk upgradean sampai saat ini ya begini. Mungkin kalau ada yang nanya, Om spill harganya berapa dong gitu. Waduh, ntar dulu ya, saya coba hitung-hitung lagi, karena kan ini saya dapat kit ini nggak semuanya baru gitu. Jadi ini banyak kan second, saya beli, saya dapat dari rekan juga, dari teman-teman RC juga, dan cari barang-barang yang banyak secondan kayak gitu. Oke, itu aja untuk upgrade dadakan, upgrade terpaksa ya, penggunaan penggantian lower arm dan upper arm di Yokomo SX2 red version ini. Jadi partnya pakai yang red. Demikian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, share, subscribe kalau belum. Komen-komen di bawah kalau ada yang mau nanya atau ngasih masukan, ini settingannya biar bagaimana atau biar gimana. Nanti untuk video pengetesannya mungkin lain waktu ya, biar nggak terlalu panjang durasinya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.